Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Terima kasih untuk sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya, serta dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan mengupdate video kembali. Oke. Di depan saya ada satu buah monitor PC. Oke. Untuk model dan tipenya di sini adalah monitor HP. Untuk modelnya W185 ya. Dan untuk kerusakan pada monitor ini mengalami kerusakan yaitu mati total. Dan oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung ataupun baru melihat channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan untuk langkah yang pertama, sebelum kita melangkah untuk perbaikan, kita akan coba nyalakan untuk unitnya terlebih dahulu ya. Oke. Untuk kabel power sudah saya masukkan ke dalam monitor, dan di sini kita akan coba nyalakan. Oke, sebentar. Kabelnya ini terlalu panjang. Oke, seperti ini. Oke, harus masuk ke stop kontak, namun tidak ada reaksi sama sekali. Untuk lampu indikator tidak menyala. Seperti itulah untuk kerusakan pada monitor ini. Dan oke, jika teman-teman menemukan ataupun mempunyai kerusakan yang sama, bisa simak videonya sampai habis ya. Oke, ini saya matikan. Oke, sahabat komputer semua, kita akan lakukan untuk proses yang pertama, yaitu kita akan buka dulu untuk unitnya dan simak terus videonya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti. Oke, dan disinilah untuk letak jeroan ataupun dalaman pada monitor ini. Di sini karena untuk kerusakannya mengalami kerusakan mati total, kita akan fokus ke area power supply-nya terlebih dahulu ya. Untuk yang lain mungkin saya akan singkirkan terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oke, saya akan buka untuk power supply-nya. Oke, di sini ada beberapa baut yang harus kita akan buka di sini. Dan oke, di sini untuk power supply-nya sudah saya keluarkan dari casingnya. Saya akan siapkan dulu untuk beberapa alat untuk pengecekan pada power supply ini ya. Dan oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti. Dan oke, untuk langkah selanjutnya, karena power supply ini mengalami kerusakan mati total dan arus listriknya masuk namun tidak ada tegangan out. Nah oke, perlu teman-teman ketahui untuk kasus yang seperti ini harap berhati-hati pada elko primer ya. Oke, elko primer letaknya di sini, biasanya bentuknya yang paling besar, untuk tegangannya juga paling besar ya, biasanya 450 volt. Nah di sini untuk elko primernya, biasanya elko ini ada di dalam ini ada sebuah garis line
Nah, di sini adalah garis yang mana rangkaian primer ini. Nah, di sini untuk area putih yang di dalam sebelah sini, ini adalah area primer. Untuk area ini apabila kita masukkan ke listrik, jangan tersentuh tangan ya. Anda bisa tersengat listrik. Nah, di sini untuk kasus yang seperti ini, apabila kita masukkan tegangan, untuk tegangannya masuk namun tidak ada tegangan out, hati-hati untuk elko primernya ya, atau bisa dibuang terlebih dahulu untuk hambatan ataupun sisa tegangan yang ada di elko primer. Misalnya seperti ini, kita coba on kan ataupun kita coba nyalakan. Nah, di sini untuk arus tegangan masuk. Sebentar, ini untuk alat ukurnya. Nah, oke. Kita ukur, kita adjust pada skala DC. Nah, ini 310 volt. Kita akan coba cabut untuk kabel stop kontaknya. Nah, ini sudah lepas. Hati-hati pada elko primer apabila tegangan masuk namun tegangan out tidak keluar. Di sini masih menyimpan tegangan ya. Oke. Apabila tersentuh tangan akan tersengat listrik ya. Oke, caranya seperti ini. Kita buang untuk tegangannya. Kemudian untuk langkah selanjutnya baru kita cari untuk kerusakannya ya. Bisa menggunakan avometer digital ataupun avometer analog. Dan di sini perlu teman-teman ketahui, sebelum kita melangkah untuk pencarian, harap diperiksa terlebih dahulu ya. Ada beberapa monitor yang menggunakan tegangan single, ada juga yang menggunakan double, ada juga yang menggunakan triple ya. Oke. Kenapa saya sebutkan demikian? Ada beberapa power supply monitor itu yang single, ada yang menggunakan 5 volt, ada yang menggunakan 12 volt. Untuk yang double ada yang menggunakan 12 dan 5 volt. Dan untuk yang tegangan triple yaitu 5 volt, 12 dan 3,3 ya. Itu untuk berfungsinya berbeda-beda. Namun yang saya kerjakan pada video kali ini adalah yang double, dan di sini mempunyai 2 tegangan out ya. Yang mana tegangan out ini adalah 5 volt dan 12. Oke. Caranya seperti ini. Apabila ingin menganalisa ataupun ingin menebak, teman-teman bisa lihat dari elko-nya ataupun kondensatornya. Nah, di sini pasti ada beberapa elko yang nilai voltasenya ini berbeda. Nah, ini untuk 25 volt dan ini yang satu 16 volt ya. Oke, 16 volt ini biasanya untuk tegangan dia 5 volt, dan untuk yang 25 ini adalah tegangan 12 ya. Nah, oke, tegangan ini lari kemana? Nah, dan di sini kita periksa kembali. Untuk tegangan out ini sebagian ada yang masuk ke mainboard, dan di sini untuk tegangan outnya, untuk mainboardnya menggunakan satu tegangan single yaitu 5 volt DC. Ini untuk SINC adalah sinyal dari lampu backlight. Untuk pin ini lari ke inverter ini ya, inverter lampu backlight, karena untuk inverternya di sini untuk model lampu masih menggunakan lampu CLF alias lampu neon. Jadi SINC adjust on off ini adalah pin dari out mainboard. Ini berfungsi sebagai sinyal dari IC PWM, sinyal untuk IC PWM yang menuju ke rangkaian backlightnya ya. Oke, sampai di sini teman-teman mungkin sudah paham ya
Dan di sini untuk tegangan out yang tidak keluar bisa dari primer, bisa dari sekunder ya. Oke. Kalau dari sekunder, nah, teman-teman bisa ukur area sebelah kiri ataupun yang ada elko-nya di bawah ini ya, misal 25, 50, 16. Nah, ini untuk elko sekundernya. Nah, di sini pasti ada satu buah dioda. Bentuk dioda ini berbeda-beda. Ada yang seperti kaca, ada yang seperti jumper seperti ini, model hitam seperti ini. Ada juga yang seperti transistor berkaki 3 ya. Oke, mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu. Nah, untuk langkah yang ringan, kita akan periksa sekundernya terlebih dahulu ya. Apakah power supply ini tidak mengeluarkan tegangan, apakah ada short pada area sekunder ataupun pada rangkaian primernya ya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita ukur area sekundernya terlebih dahulu. Dan di sini kita gunakan avometer, boleh menggunakan buzzer ataupun kali 1 kali 100, monggo. Yang penting teman-teman sudah terbiasa, karena di sini saya terbiasa menggunakan buzzer. Di sini saya menggunakan buzzer untuk membantu pengukuran ya. Nah, ini apabila kita balik suaranya seperti itu, menandakan bahwasanya komponen yang kita ukur tidak mengalami short. Nah, ini. Nah, kita balik. Nah, ini normal. Dan di sini untuk sekunder tidak terjadi masalah. Dan di sini kita akan coba ukur pada area primer ya. Oke, karena di sini untuk tegangannya tadi menyimpan, otomatis dari dioda bridge ataupun dioda DC untuk tegangan 310 voltnya dia masuk. Berarti kita tinggal meneruskan 310 volt ini lari ke PWM dan teman-temannya. Di sini ada PWM dan MOSFET sebagai driver untuk power supply ini ya. Oke. Sebelum kita mengukur area primer, ini untuk catatan referensi teman-teman apabila menemukan kerusakan yang lain. Di sini ada ada beberapa IC komponen utama ya. Nah, di sini untuk IC PWM, mohon maaf, di sini untuk IC PWM mungkin kamera saya tidak terlalu jelas, namun saya sebutkan saja untuk nomor kode dan serinya. Nah, di sini untuk IC PWM ini dia menggunakan EA1512A ya. Apabila teman-teman menemukan IC PWM-nya ini pecah, untuk nomor kodenya tidak ada. Ini adalah IC PWM dengan nomor kode EA1512A ya. Dan di sini kita lanjutkan ke area lampu backlight. Dan di sini ada satu buah inverter yang menggunakan dua buah IC PWM. Dan di sini adalah IC 9977GM. Nah, di sini IC 9977GM ini adalah IC PWM, dan di sini adalah yang panjang ini OZ9938CN ya. Oke. Nah, ini mohon maaf kamera saya tidak terlalu jelas. Saya sebutkan saja untuk nomor kode serinya. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya untuk nomor IC yang digunakan pada power supply monitor ini ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya, karena tegangan ini masuk 310 volt, kita akan ukur kembali untuk MOSFET-nya ya. Nah, di sini mempunyai satu MOSFET TR final, dan di sini untuk nomor kode TR MOSFET-nya ini adalah 7 sebentar. Nah,
ini 77D0N65F ya. Ini menandakan 7 ampere 650 volt. Oke. Untuk MOSFET ini bisa teman-teman ganti menggunakan 7N65C bawaan Polytron punya, atau bisa gunakan MOSFET yang lain yang berkapasitas kurang lebih sekitar 7 ampere ya. Bisa digunakan lebih juga tidak masalah, yang penting jangan di bawah 7 ampere ya. Oke, kita akan ukur untuk MOSFET TR finalnya terlebih dahulu ya. Oke, untuk probe yang warna hitam dan warna merah perhatikan supaya Anda tidak gagal paham. Di sini. Nah, kita balik. Nah, ini ada short sedikit, namun dia tidak trip ya. Biasanya kalau MOSFET ada yang short sedikit ataupun tidak normal, biasanya akan terjadi NCB trip ya. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan coba ukur untuk poin dan poin ya. Biasanya untuk power supply yang menggunakan MOSFET, kita akan coba sinyal dari out IC PWM ini masuk ke MOSFET ini normal atau tidak ya. Biasanya ada tegangan yang bergoyang-goyang ataupun tegangan tetap pada skala DC ya. Namun ada yang kecil, ada yang besar, tergantung sinyal dari PWM power supply ini sendiri ya. Pokoknya semua IC PWM mengeluarkan sinyal itu berbeda-beda. Ada yang diem, ada yang bergoyang, ada juga yang naik turun tidak beraturan. Nah, perlu teman-teman teliti dan perlu dipahami. Ada juga yang tidak keluar, namun asal diganti MOSFET saja dan akhirnya bertambah parah untuk kerusakannya ya. Oke. Nah, di sini sebelum melakukan penggantian spare part, kita pastikan terlebih dahulu untuk IC PWM-nya ini bekerja normal atau tidak ya. Oke, avometer pada skala DC 10 volt DC ya. Pada skala 10 volt DC. Dan di sini untuk probe yang warna hitam, hati-hati. Nah, ini sudah dalam keadaan posisi terhubung pada arus listrik. Hati-hati untuk pengukuran. Kita coba ukur untuk tegangan out-nya. Nah, untuk tegangan out tidak ada. Nah, oke. Kita lanjut ke IC PWM ataupun drivernya ya. Nah, di sini kita langsung saja ke pin ini mungkin ya. Gate dan sourcer. Gate dan sourcer ini logonya adalah G dan S. Nah, oke. Hati-hati untuk pengukuran, jangan sampai menempel di sebelahnya, otomatis akan berbahaya ya kalau menempel. Nah, itu ada sinyal segitu, avometer saya bergoyang-goyang, namun ada juga yang menetap ya. Nah, berarti sinyal dari PWM ini masuk ke MOSFET. Memang ada, namun kita coba-coba ya. Kita ganti MOSFET-nya terlebih dahulu ya. Soalnya ada beberapa power supply yang tidak keluar sinyal dari out IC PWM. Kita langsung mengganti komponennya, namun kita tidak teliti untuk sinyalnya ini ada atau tidak, langsung ganti saja. Otomatis spare part yang akan kita ganti pasti akan mengalami kerusakan ya kalau kita tidak teliti. Yang jelas, periksa dan teliti terlebih dahulu sebelum penggantian spare part ya. Oke. Dan di sini sudah tegangan sudah hilang, baru kita lepas untuk MOSFET-nya ya. Kita akan coba ganti dengan cabutan ya. Ini ada satu buah MOSFET cabutan dari televisi tabung Polytron
Uslim ya. Ini nomor kode 7N65C, 7 ampere 650 volt ya. Oke, kita akan coba ganti MOSFET-nya terlebih dahulu ya, karena sinyalnya sudah ada. Kita langsung ganti saja untuk MOSFET-nya ya. Oke, ini kita ganti dengan ini. Oke, pastikan untuk solderannya benar-benar kencang dan tidak menempel sebelahnya ya. Oke, apabila sudah kita ganti, kita coba ya, kita coba nyalakan. Apakah analisa ini ataupun cara ini berhasil atau tidak ya? Oke, sebentar. Saya akan coba nyalakan. Nah, dan di sini untuk kabel power sudah saya masukkan dan kita akan coba ukur untuk tegangan out. Nah, di sini untuk tegangan out sudah keluar 12 volt dan untuk 5 voltnya di sini kita akan coba ukur. Nah, oke. Nah, untuk 5 volt sudah keluar. Kita akan coba matikan dan kita beri beban ya, kita beri beban pada mainboardnya. Oke, ini sudah saya lepas untuk kabel powernya. Nah, ini sudah saya lepas. Kita coba beri beban ya, ataupun bisa langsung dipasang. Oke, kita akan coba kasih beban. Apakah penggantian MOSFET-nya berhasil atau tidak ya? Nah, oke, alhamdulillah untuk lampu indikator sudah menyala ya. Kita akan coba on kan. Nah, oke. Di sini. Nah, sudah berhenti. Kita matikan kembali. Kita cabut untuk kabel powernya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan rapikan kembali dan kita akan pasang untuk panel LCD dan lampunya. Dan simak terus videonya, jangan kemana-mana, tetap ikuti.
Dan untuk perbaikan kita kali ini berhasil. Dan disinilah untuk hasil dari gambar untuk monitor HP ini ya, untuk tipe HP W185 ini. Dan mungkin cuma sampai di sini untuk informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Dan apabila ada salah kata dari saya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Sukses untuk semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.